Bab 209-212. Yang ingin dia pertaruhkan adalah nyawa pria paruh baya ini. Bukankah kamu hanya menginginkan Millennium Ganoderma lucidum ini? Hehe, aku tidak menginginkannya lagi, tetapi kamu juga tidak menginginkannya. Li Fugui mencibir, mengambil kantong air di tangannya, dan memutar bukaannya. Wajah pria paruh baya itu akhirnya berubah. Dia menatap Li Fugui dengan dingin dan berkata, "Jika kamu berani melepaskan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun ini, aku akan membunuh seluruh keluargamu." Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu harus mati, tapi aku bisa membiarkan seluruh keluargamu pergi." Li Fugui tertawa keras, dengan sinar di matanya tegas, dia berkata, "Meskipun saya, Li Fugui, seorang idiot, saya juga tahu bahwa hidup saya tidak dapat dipercayakan kepada orang lain. Kamu akhirnya mau berbicara denganku dengan pijakan yang sama. Pertama-tama kamu melempar pedang panjang di tanganmu." Pria parubaya itu menyipitkan matanya melihat Li Fugui. Dia akhirnya menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan pedang panjang itu ke depan dari Li Fugui. Li Fugui menatap pria parubaya itu dari dekat, mengambil 2 langkah ke depan, menendang pedang panjang ke dalam lubang, dan kemudian menghela nafas lega. Pedang longkuan kuno barusan membuatnya sangat menderita. Dia tidak tahu bagaimana bertarung, dan biasanya mengandalkan kekuatannya sendiri dalam pertarungan. Sekarang dia bertemu dengan master seni bela diri kuno semacam ini, dia menyadari kekurangannya sendiri. Namun, Li Fugui tidak mengkhawatirkan apapun. Selain warisan obat, ada juga warisan seni bela diri kuno di warisan langit dan bumi. Hanya saja Li Fugui selalu terobsesi dengan koleksi obat, jadi dia tidak mempelajari kategori lain. Sekarang pria parubaya itu tidak memiliki pedang longkuan kuno ini. Li Fugui yakin bahwa kekuatan fisiknya dari sub obat mungkin tidak lebih buruk dari pria ini. Memikirkan hal ini, Li Fugui tiba-tiba membuka tutup kantong air dan melemparkannya ke tanah. Hampir seketika, seberkas cahaya terbang keluar darinya, berubah menjadi Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, dan mendarat di atas batu. Selain itu, mencari kematian, wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah, dan dia bergegas menuju Li Fugui. Li Fugui menjadi tenang, mengangkat kepalanya dan menyesap anggur beras yang disiapkan di dalam kantong air. Setelah beberapa teguk, dia membuang kantong air itu ke samping, dan kemudian Li Fugui juga bergegas. Boom, di bawah sinar rembulan, Li Fugui bertabrakan dengan pria parubaya itu, dan suara tumpul terdengar. Li Fugui merasa seolah-olah tubuhnya telah menabrak banteng, tapi dia mundur 3 langkah. Sangat kuat, Li Fugui terkejut di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa pihak lain tidak memiliki pedang panjang, dan dalam kontes yang adil, dia mungkin tidak akan kalah, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Pria parubaya itu tersenyum dingin. Dengan niat membunuh di matanya, dia langsung menggertaknya, dan 5 jari tangan kanannya seperti cakar elang, langsung mencekik tenggorokan Li Fugui. Li Fugui berjuang mati-matian, tetapi itu tidak membantu sama sekali. Wajahnya berangsur-angsur menjadi ungu, dan matanya menonjol dan merah karena kemacetan darah. Jika ini terus berlanjut, Li Fugui akan mati di sini dalam waktu kurang dari 2 menit. Pada saat kritis, arus hangat yang sangat besar tiba-tiba meledak di perut Li Fugui, dan arus hangat berubah menjadi kekuatan yang agung, menembus anggota tubuh dan tulang Li Fugui. Li Fugui berhenti berjuang. Tubuhnya bergetar, dan telapak tangan pria parubaya itu langsung terbuka. Bagaimana mungkin, kulit pria parubaya itu berubah drastis. Matanya tertuju pada Li Fugui, tetapi dia tidak lambat berdiri, dan jika dia menggertaknya lagi, dia akan mengulangi trik lama. Namun, kali ini, Li Fugui mengepalkan tangan kanannya tanpa postur apapun, tapi pukulan ini seperti bola meriam, dan langsung mengenai dada pria parubaya itu dengan keras. Retak, suara tulang rusuk yang patah bergema dengan jelas. Tubuh pria parubaya itu gemetar, dia menarik napas dalam-dalam, menundukkan kepalanya perlahan, dan melihat tinju Li Fugui telah menembus dadanya, dan dia bahkan bisa merasakan punggungnya juga terbelah. Saat berikutnya, sorot mata pria parubaya itu dengan cepat menghilang. Li Fugui menarik tangan kanannya, dan tubuh pria parubaya itu langsung jatuh ke tanah. Menang, Li Fugui masih sok, terengah-engah.
Jika bukan karena ledakan kehangatan yang tiba-tiba di tubuhnya barusan, bukan pria paruh baya yang mati sekarang, tapi dia. Adapun dari mana arus hangat itu berasal, Li Fugui sudah mengetahuinya. Itu adalah vitalitas yang terkandung dalam seteguk anggur yang dia minum. Jangan lupa, ketel telah diisi dengan Ganoderma berusia 1000 tahun. Ganoderma berusia 1000 tahun adalah benda spiritual, dan benda yang telah terkontaminasi olehnya juga akan mengandung aura. Li Fugui meminum arak obat, dan tentu saja dia mendapatkan lebih banyak kekuatan. Sayang sekali Ganoderma berusia 1000 tahun terbang begitu saja. Li Fugui menghela nafas, hatinya penuh kekecewaan. Ganoderma berusia 1000 tahun adalah item kunci untuk menyelamatkan Dinsu. Dia membual di depan tentang Dinsu dan Su King. Tapi sekarang sudah hilang bagaimana dia bisa menghadapi Dinsu dengan benda ini. Bagaimana menghadapi Su King? Tepat ketika mulut Li Fugui penuh dengan kepahitan, dan dia merasa bahwa hal-hal spiritual langit dan bumi semacam ini tidak tersedia untuk orang biasa. Dia tiba-tiba merasakan sentuhan dingin datang dari luka di lengan kanannya yang dipotong oleh pedang longkuan kuno. Dan dia menundukkan kepalanya. Lihat, aku tertegun tiba-tiba. Saya melihat Ganoderma lucidum millennium mengambang di lengannya, dan tetesan anggur obat menetes dari akar ke lukanya. Li Fugui tidak hanya tidak merasakan sakit lagi, tetapi juga merasa sangat nyaman. Suasana hati Li Fugui tiba-tiba naik dari dasar lembah ke awan. Jantungnya berdebar kencang, dan dia menatap Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun dengan mata berapi-api, lalu perlahan mengulurkan tangan kirinya, dan perlahan menyentuh 1000 Ganoderma lucidum berumur setahun. Apa yang tidak diharapkan Li Fugui adalah bahwa Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun tidak menolak kontak semacam ini, melainkan secara aktif menyentuh telapak tangan Li Fugui dengan akarnya. Li Fugui menekan kegembiraannya, memegang Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun di telapak tangannya, dan bangkit dari tanah. Dia memiliki intuisi bahwa ginseng berusia 1000 tahun itu tampaknya sangat dekat dengannya. Sekarang anggur obat dalam ketel sudah habis. Tidak mungkin Li Fugui mengunci Ganoderma berusia 1000 tahun lagi. Li Fugui juga berpikir untuk memegang Ganoderma berusia 1000 tahun di tangannya. Tetapi dia memikirkannya itu dan akhirnya juga menyerah. Alasannya sederhana, begitu dia gagal, dia akan kehilangan kesempatan terakhir. Jadi lebih baik tidak mencoba hal semacam ini. Li Fugui baru saja membawa Ganoderma berusia 1000 tahun, berlari kencang, meninggalkan gunung dalam kegelapan, dan menuju desa Xiaoxi. Beberapa jam kemudian, langit telah cerah dan matahari telah terbit kembali. Li Fugui melakukan perjalanan melintasi pegunungan dan pegunungan, dengan sepasang sepatu di bawah kakinya robek, dan akhirnya sampai di jalan kecil di belakang desa Xiaoxi saat ini. Ganoderma lucidum millennium tidak lagi di telapak tangannya, tetapi masuk ke saku jaketnya, seolah-olah dia menganggap Li Fugui sebagai rumahnya. Anjing kuning besar itu dengan senang hati mengikuti Li Fugui, menggonggong ke saku mantel Li Fugui dari waktu ke waktu, mengeluarkan air liur dengan lidahnya, sepertinya dia sudah mengeluarkan air liur selama ribuan tahun Ganoderma lucidum ini. Faktanya, ketika anjing kuning besar melihat Ganoderma lucidum millennium ini, ia akan melompat dan menggigit. Li Fugui menegur anjing kuning besar itu, dan anjing kuning besar itu tidak berani lancang sekarang. Sepanjang perjalanan pulang, Li Xiuling dan Sister Jinyi baru saja bangun, dan mereka terkejut ketika melihat pakaian Li Fugui berantakan, tubuhnya berlumuran lumpur, dan dia pulang dalam keadaan malu. Fugui, ada apa denganmu? Li Xiuling paling peduli pada Li Fugui. Melihat penampilan Li Fugui, bahkan ada sehelai kain yang melilit lengan kanannya, yang jelas robek dari bajunya, yang berarti Li Fugui harus telah terluka. Li Fugui tidak punya waktu untuk menjelaskan terlalu banyak. Dia dengan cepat berkata, siapkan bahan obat untuk sup obat, saya akan segera membuat sup obat. Dia tidak berani menunda. Dan segera meminta saudari Jinyi untuk menyiapkan bahan obat. Segera, semua orang di villa terkejut. Yu Qingqing dan Lin Wan juga mengikuti. Mata mereka penuh keraguan, mereka tidak tahu apa yang terjadi. Li Fugui tahu bahwa meskipun roh langit dan bumi tidak takut akan popularitas, itu tidak berarti mereka menyukai popularitas. Dengan segera, Li Fugui mengusir Lin Wan dan Jinyi keluar dari taman belakang.
hanya menyisakan Li Xiuling dan Jin Yi sebagai miliknya, pembantu. Setelah semua bahan obat disiapkan, Li Fugui mulai membuat sup obat. Li Xiuling kemudian bertanya, "Fugui, kamu bisa memberitahu kami sekarang, ada apa denganmu?" Li Fugui menyeringai, dan berkata, "Kakak, kamu tidak tahu, kali ini aku menemukan harta karun." Li Xiuling bertanya dengan curiga, tapi mata indah Yu Qingqing berbinar. Dia juga mengikuti Li Fugui ke pegunungan. Jika ada harta karun di pegunungan, apalagi selain Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Mungkinkah Li Fugui benar-benar mendapatkan Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun itu? Memikirkan hal ini, suasana hati Yu Qingqing juga menjadi gelisah. Meskipun dia tidak tahu apa efek magis dari Millennium Ganoderma lucidum, dia dapat mengetahui dengan pemikiran paling sederhana bahwa itu pasti harta yang langka. Sejak zaman kuno, bahkan sebatang pohon dapat hidup selama 1000 tahun, itu juga sesuatu yang luar biasa, luar biasa. Li Fugui merevisi masalah dia memasuki gunung dan mengatakannya, tentu saja, dia tidak akan berbicara tentang pria paruh baya itu, karena dia tidak ingin Li Xiuling khawatir, dan dia tidak ingin Yu Qingqing mengetahuinya. Setelah Li Xiuling selesai mendengarkan, matanya yang besar berair melihat ke saku Li Fugui. Dia penuh rasa ingin tahu dan ingin melihat seperti apa Ganoderma lucidum millennium itu. Li Fugui secara alami tidak akan mengambil Ganoderma millennium ini sekarang. Dia tidak berharap bebek di paruhnya terbang seperti ini. Selain itu, dia percaya bahwa setelah sup obat dimasak, Ganoderma berusia 1000 tahun mungkin akan terbang keluar tanpa dia melakukan apapun. Nyatanya, tebakan Li Fugui tidak salah. Saat sup obat dimasak, aroma obat yang kuat keluar dari kompor, dan Ganoderma lucidum berusia 1000 tahun, yang tampak seperti bayi gemuk, berubah menjadi cahaya putih dan terbang dengan sendirinya. Dalam sekejap, Li Xiuling dan Yu Qingqing hanya merasa bahwa mata mereka terpesona. Tetapi kemudian, setelah mereka melihat dengan jelas penampakan Ganoderma lucidum millennium, mata mereka melebar dan mereka menutup mulut mereka dengan erat, karena takut mereka akan berteriak. Ternyata ini adalah Ganoderma lucidum millennium. Luar biasa, tidak heran itu disebut hal spiritual. Kedua wanita itu sangat terkejut, terutama Yu Qingqing. Dia berpikir bahwa Li Fugui hanyalah seorang pemuda yang menjanjikan dengan beberapa ide, tetapi dia pergi ke gunung, dan sekarang kejadian ini membuatnya menyadari bahwa Li Fugui sama sekali bukan orang biasa. Hal spiritual semacam ini pun bisa didapat. Apa yang tersembunyi di tubuh Li Fugui? Tidak seperti kepercayaan penuh Li Xiuling dan penerimaan penuh Li Fugui, Yu Qingqing hanya merasa bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi di Li Fugui. Tetapi rahasia ini sama sekali tidak terlihat oleh orang lain, karena rahasia Li Fugui semuanya terkubur dalam kabut. Kecuali jika Li Fugui mengatakannya sendiri, mereka tidak akan tahu. Li Fugui juga melihat Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun. Dan dia benar-benar lega ketika melihat Ganoderma yang berusia 1000 tahun hanya terbang di sekitar kompor tanpa pergi. Segera, sup obat habis, dan Li Fugui menuangkan sup obat ke dalam guci, dan Ganoderma berusia 1000 tahun dengan sukarela terbang masuk, berguling-guling di dalam sup obat, seperti anak nakal. Li Fugui tidak menutupi guci porselen dengan penutup, tetapi memindahkannya ke kamarnya, dan menyuruh Li Xiuling dan Yu Qingqing untuk mengurusnya untuknya. Siapapun yang ingin masuk ke kamarnya harus melalui kedua wanita itu setuju. Itu saja untuk Li Xiuling, dia menerima begitu saja. Tetapi Yu Qingqing merasa aneh, tetapi dia sedikit senang, mengetahui bahwa Li Fugui menganggap dirinya sebagai salah satu dari miliknya. Setelah Li Fugui menyelesaikan semua ini, dia mandi. Saat mandi, Li Fugui melepaskan ikatan kain yang melilit lengannya. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa luka di lengannya telah sembuh total, bahkan tidak ada bekas luka, yang benar-benar menakjubkan. Setelah mandi, Li Fugui makan sarapan, tetapi dia terus memikirkan bagaimana menghadapi Ganoderma lucidum millennium ini. Awalnya, ide awal Li Fugui adalah merebus Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun ini secara langsung dan memberikannya kepada Presiden Su. Tapi sekarang, Li Fugui harus berubah pikiran. Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun itu terlalu berharga, dan itu juga jenis kehidupan yang berbeda.
jika dia membunuh Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun, itu akan menyakitinya, kedamaian surga. Selain itu, Li Fugui menyadari bahwa Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun begitu kuat sehingga mungkin tidak perlu membunuh Ganoderma lucidum yang berusia 1000 tahun untuk menyembuhkan penyakit. Dia memutuskan untuk mempelajarinya selama beberapa hari sebelum membuat sebuah keputusan akhir. Setelah makan, Li Fugui kembali ke kamarnya untuk tidur. Sepanjang siang dan malam, semangat Li Fugui tegang. Selain perjuangan hidup dan mati tadi malam, bahkan jika Li Fugui adalah seekor sapi, dia harus melakukannya tidur nyenyak saat ini. Li Fugui tidak tahu sudah berapa lama dia tidur. Dalam keadaan linglung, dia merasa digigit bangun. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Li Xiuling berdiri di samping tempat tidur dan menatapnya dengan cemas. Masalah terjadi, Li Fugui kaget. Khawatir itu adalah kaki tangan pria paruh baya itu. Dia langsung duduk dari tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun, yang mengejutkan Li Xiuling. Sebelum Li Fugui sempat bertanya, Li Xiuling mengambil inisiatif untuk mengatakan, "Fugui, sesuatu telah terjadi." "Siapa yang terjadi?" Li Fugui bertanya dengan wajah serius. Li Xiuling buru-buru berkata, "Ini Bailin." Bailin dikelilingi oleh penduduk desa, dan keluarga Liangxi akan memukulinya. Liangxi, Li Fugui baru ingat bahwa terakhir kali dia menyadari bahwa menantu perempuan Liangxi mungkin memiliki masalah. Dia bertanya kepada pekerja kantoran, untuk pergi ke rumah Liangxi lihat. Sekarang sepertinya memang ada masalah di sini. "Kakak, jangan khawatir, aku akan pergi dan melihat-lihat." Memikirkan hal ini, Li Fugui juga khawatir sesuatu akan terjadi pada Bailin. Jadi dia berhenti mencuci muka dan menggosok gigi, mengenakan pakaiannya, dan pergi ke desa. Desa Xiaoxi dikelilingi oleh pegunungan. Rumah Li Fugui berada di kaki pegunungan di utara. Ke depan adalah pusat desa Xiaoxi, dan juga merupakan tempat berkumpulnya penduduk terbesar di desa tersebut. Misalnya, yang pertama kepala desa Li, Tuan Li, dan Dr. Wang Ya, semuanya tinggal di sana. Beberapa menit kemudian, Li Fugui dan Li Xiuling memasuki pusat desa. Ketika mereka melihat ke atas, mereka dapat melihat orang-orang yang mengancam di desa mengelilingi jalan tengah, dan ada orang yang berteriak keras dari waktu ke waktu. Ada banyak penduduk desa yang menyaksikan kehebohan di luar, dan beberapa orang dengan mata tajam melihat Li Fugui dan berteriak, "Li Fugui ada di sini. Di sini, dia bertanggung jawab atas dunia. Jadi mengapa tidak menikahi seorang istri?" Liangxi, suara nyaring terdengar dari tengah kerumunan. Beberapa penduduk desa yang bersalah juga mengikuti, yaitu, berbicara tentang Liangxi adalah salah. Tetapi di tempat kami, gadis mana yang mau menikah di sini? Masalah Liangxi dapat dimengerti. Siapapun yang berpikir ada masalah, sumpah demi Tuhan, saya tidak akan melakukan ini di masa depan. Minggir, wajah Li Fugui tenggelam seperti air, dan dia memberi minum, dan orang-orang di depannya secara otomatis berpisah, dan Li Fugui melihat Ibu Liangxi masuk tengah kerumunan. Dia duduk di tanah dan mengotak-atik kaki Bailin dengan satu tangan, pemandangannya sangat jelek. Mata Bailin merah, dia kehilangan akal ketika menghadapi hal semacam ini. Tetapi hatinya kuat, dia mengatupkan bibirnya erat-erat saat ini, dan berkata dengan wajah tegas, "Membeli dan menjual manusia adalah ilegal. Tidak peduli apa yang kamu katakan, poin ini itu tidak akan berlalu." Janda Liu berdiri di depan Bailin, dengan beberapa goresan di wajahnya, yang membuat Li Fugui merasakan api jahat di hatinya. Pada saat ini, Tuan Li muncul entah dari mana, dan berkata sambil mencibir, "Di tempat kami, Kepala Desa Bai, Anda tidak dapat melanggar hukum satu persatu. Setelah bertahun-tahun, siapa yang tidak melakukannya seperti ini? Siapa lagi yang ditangkap? Jika orang tidak mengangkat pejabat dan tidak menyelidiki, Kepala Desa Bai, Anda bisa menutup mata dan menutup mata. Jika Anda melakukan ini sekarang, bukankah itu hanya mempermalukan kami, penduduk desa?" Seseorang mencibir, wajah cantik Janda Liu memerah karena marah, dan berkata, "Bailin adalah kepala desa dari desa Xiaoxi kami, dan dia harus bertanggung jawab atas urusan desa Xiaoxi kami." Tuan Li mendengus dingin, dan berkata dengan menghina, "Dasar jalang. Beraninya kamu bicara. Bukankah kamu hanya mengandalkan menjilat pantat Li Fugui untuk menjadi semacam kapten? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai master?
Tuan Li, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Janda Liu juga sangat marah. Sejak setelah dia menjadi kapten, semua orang bersikap sopan padanya. Meskipun beberapa orang menggosipkannya di belakang, siapa yang berani mengatakan apapun di depannya? Janda Liu juga seorang wanita yang kuat. Awalnya gosip biasa baik-baik saja, dan ada wanita yang terlalu banyak bicara. Janda Liu berani memotong upah dari memakai sepatu kecil, berani melangkah terlalu jauh. Seorang pria di desa berkata dengan tidak senonoh, jika saya adalah Li Fugui, saya juga akan bahagia. Sosok dan kulit Janda Liu, TSK. Jika saya bisa tidur dengan saya akan senang kehilangan 10 tahun hidup. Janda Liu marah mengertakkan gigi peraknya, dia diam-diam menuliskan orang yang berbicara. Kecuali pihak lain tidak akan bekerja untuk Li Fugui di masa depan, dia pasti ingin pihak lain mencoba triknya sendiri. Siapa yang barusan mengatakan itu, berdiri untukku. Li Xiuling tidak dapat menahannya, dia cantik, alis Phoenix-nya menyempit, tetapi dia terlihat sangat tajam. Pria yang baru saja berbicara itu menundukkan kepalanya, tidak berani keluar dan mengakuinya. Ketika seluruh desa melihat bahwa Li Xiuling juga datang, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Mereka semua tahu betapa kuatnya Li Xiuling. Mereka dulu sangat agresif. Meskipun sekarang mereka tidak memiliki agresivitas seperti itu, status Li Xiuling tidak sama dengan Janda Liu. Jika ada yang memaki Li Xiuling, antara lain banyak orang di desa yang bekerja untuk Li Fugui harus langsung menghajar mereka. Kalau tidak mau. Li Xiuling menatap Tuan Li lagi. Suaranya renyah tapi dingin. Dia berkata dengan dingin, Tuan Li, Anda adalah orang tua di desa. Tetapi Anda tidak hanya tidak menghormati orang tua, tetapi saya dapat melihat bahwa Anda perlakukan kami kekayaan keluarga sangat tidak puas. Dalam hal ini, Anda mungkin juga menunjukkan kuda dan kereta. Kami akan mengambil langkah selanjutnya. Mengapa menggunakan penduduk desa sebagai tameng? Penduduk desa tidak bodoh. Setelah mendengar ini, banyak orang menatap mata Tuan Li itu tidak benar lagi. Lagi pula, sangat sedikit orang yang masih ingin menyinggung Li Fugui. Tuan Li sudah cukup tua, tetapi dia ditiup janggut dan ditatap oleh Li Xiuling. Kata-kata seorang wanita muda, apakah orang digunakan sebagai tameng? Li Xiuling tersenyum manis, bahkan tanpa memandang Nyonya Li. Dia melirik ke seluruh desa, dan berkata dengan sopan, Paman, jika ini adalah masa lalu, saya tidak akan berani mengatakan apa-apa, tetapi sekarang, perubahan dalam desa Xiaoxi kami, Anda semua harus bisa melihatnya. Dalam beberapa tahun, semua orang akan memiliki uang di tangan mereka. Tidak adakah yang mau menikah dengan tempat kami? Saya tidak bisa melihatnya, dan saya tidak punya niat untuk pergi. Di masa depan, perekrutan pekerja pasti akan mengutamakan penduduk desa. Dibandingkan dengan orang luar, penduduk desa akan selalu lebih dapat dipercaya. Pada saat itu, semua orang akan hidup dengan baik. Hari ini, masalah ini terungkap, coba pikirkan, akibatnya seberapa serius jadinya. Semua orang adalah orang yang cerdas, tidak perlu dikatakan. Mereka tahu bagaimana memilih, jadi saya tidak akan banyak bicara di sini. Mendengar kata-kata ini, Li Fugui sangat senang. Dia sebenarnya bisa beritahu wanita seperti Yu Qingqing dan Lin Wan menghormati Li Xiuling hanya karena wajah mereka sendiri. Tetapi Li Fugui tahu bahwa Nona Xiuling sudah pintar sejak dia masih kecil. Tetapi dia tidak bersekolah karena kondisi keluarganya. Begitu dia diberi kesempatan, dia tidak lagi menjadi orang biasa. Faktanya, bukan hanya Li Fugui. Seluruh desa juga memandang Li Xiuling dengan kagum setelah mendengar ini, dan hanya berpikir bahwa Li Xiuling benar-benar layak untuk Li Fugui. Sekarang ada lebih dari sikap nyonya itu. Namun, Tuan Li berkata dengan sinis, kamu berbicara dengan baik, bagaimana mungkin? Bukan kesalahan orang desa kita sekali atau dua kali. Li Fugui tahu ini adalah gilirannya untuk bermain, jadi dia tersenyum dan berdiri. Tuan Li menatap Li Fugui. Dengan kilatan kebencian di matanya, dia berkata, Li Fugui, ini masalah lain. Sekarang kita berbicara tentang Liang Xi membeli seorang istri. Jangan ubah topik pembicaraan. Semua mata tertuju pada Li Fugui. Orang tua Liang Xi akhirnya kembali ke topik, dan mereka semua menatap Li Fugui dan berkata, Fugui,
Kamu juga dibesarkan oleh kami, dan Liang Xi masih anakmu. Kamu tidak bisa menolak dia menikahi seorang istri, kan? Li Fugui dia tersenyum dan berkata, tentu saja saya mendukung Liang Xi menikahi seorang istri, tetapi membeli dan menjual manusia adalah ilegal, jadi saya tidak dapat mendukung itu. Liang Xi memiliki tangan dan kaki, pekerja keras, dan masih belum dapat menemukan istri, tidak Anda harus menggunakan metode pembelian. Liang Xi sedang terburu-buru, dan berkata dengan marah, Li Fugui, kamu tidak kekurangan wanita, jadi kamu hanya katakan komentar sarkastik seperti itu. Lihat aku menemukan istri yang cantik, kamu tidak bahagia, kan? Aku tidak pernah mengira kamu adalah orang seperti ini. Li Fugui, kamu dari desa, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Saya akan memberitahu Anda, jika Anda tidak apa-apa, saya akan melaporkan siapapun yang berani membeli istri di masa depan. Ibu Liang Xi berhenti dan mengancam dengan keras. Mata Li Fugui acuh tak acuh. Dan dia berkata-kata demi kata, jika kita di desa Xiaoxi akan bekerja keras di masa depan dan anak muda pekerja keras masih perlu membeli seorang istri, maka itu akan menjadi kegagalanku. Li Fugui, datanglah ke saya dan saya akan membelinya untuk Anda. Kalimat ini langsung mengejutkan penonton, tidak ada yang berani berbicara. Lagi pula, berbicara pada saat seperti itu berarti berbalik melawan Li Fugui. Mata Liang Xi merah, dan dia akan bergegas untuk memukul Li Fugui, tetapi ditahan oleh pemuda bodoh dan Da Zuang. Dia menggeram dan berkata, Li Fugui, kamu memiliki seorang putra tanpa lubang pantat, dan kamu akan tidak pernah punya anak dan cucu. Masalah sepele, dan dia tidak bermaksud mempedulikannya, menunjuk ke orang bodoh kedua. Dia berkata, dia dan ibunya menangkapnya bersama. Li Fugui mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mari berbisnis, Kepala Desa Bai, kamu bisa menelepon polisi. Bai Lin mengangguk, mengeluarkan telepon dan mulai menelepon. Saat ini, ayah Liang Xi berkecil hati, dan wajahnya sangat berubah, dan dia berkata, Fugui, kamu tidak bisa melakukan ini. Apa yang kamu lakukan di desa kami? Mengapa kita tidak membiarkan wanita ini pergi? Katanya, Paman, ini bukan urusan saya, tapi, saudari Liu adalah milik saya, dan Kepala Desa Bai selalu mendukung saya. Jika Anda menggertaknya, maka itu tidak akan berhasil. Apakah menurut Anda penanganan saya jika ada masalah? Mari kita berbisnis. Banyak penduduk desa merasa gemetar ketika mendengar ini, dan ketakutan mereka terhadap Li Fugui semakin dalam di hati mereka. Siapapun saya tahu, Li Fugui menjelaskan bahwa dia ingin memberi contoh kepada orang lain. Li Lao menyembunyikan kruknya dan mengutuk monster, Li Fugui, kamu tidak akan hidup lama, kamu tidak akan hidup lama. Li Fugui sedikit tersenyum, menatap Li Lao, dan tidak berbicara. Tetapi dia ingat bahwa sejak terakhir kali, Tuan Li mengatakan bahwa dia tidak akan segera hidup. Pasti ada yang salah di sini. Li Fugui mengabaikan Tuan Li, tetapi berkata, Bai Lin, pergi dan pindahkan gadis yang diperdagangkan itu ke komite desa sekarang. Sebelum polisi datang, tidak ada yang boleh berhubungan dengannya. Napas, matanya penuh rasa terima kasih. Dia tahu bahwa jika Li Fugui tidak terlibat dalam insiden hari ini, dia mungkin akan mengalami kecelakaan besar. Li Fugui memandangi penduduk desa yang menatapnya lagi dan berkata, perusahaan kami memiliki proyek besar baru-baru ini, selama desa dapat bekerja, itu akan direkrut sekaligus. Tentu saja, jika saya mengatakan tidak sebelumnya, saya pasti tidak akan menerimanya. Jika kamu ingin datang, kamu bisa bersiap untuk mendaftar. Setelah mendengar ini, seorang pemuda dengan berani berkata, Fugui, kudengar kamu masih merekrut supir truk. Apakah ini benar? Li Fugui mengangguk sambil tersenyum dan berkata, tidak hanya benar, tetapi juga untuk desa kami, saya telah menyiapkan rencana seperti itu. Jika Anda tidak tahu cara mengemudi, tetapi Anda ingin belajar, saya dapat mengirim Anda untuk belajar. Anda tidak perlu membayar, tetapi Anda perlu membayar untuk pekerjaan dan pelatihan perusahaan itu akan dipotong dari gaji. Bisakah Anda memberikan perlakuan yang sama kepada orang bodoh itu seperti Da Zuang? Ribut, tidak perlu bayar, tapi juga bisa belajar skill, dan langsung kerja setelah belajar. Walaupun biaya akhir akan dipotong dari gaji,
Tapi ini kesempatan besar bagi para pemuda di desa. Hal yang baik untuk pergi ke tempat lain. Orang bodoh kedua dan Da Zuang menjadi tegang. Dan orang bodoh kedua memarahi. Sialan, kamu masih harus membandingkan dengan kami. Kan, kami tahu cara mengemudi. Dan kamu sama seperti kami saat bangun. Apakah itu adil? Li Fugui melambaikan tangannya sambil tersenyum. Dan berkata, gajimu mulai dari 4.500 sebulan. Termasuk makanan dan tempat tinggal, dan tunjangan serta bonus lainnya sama dengan yang dimiliki para idiot dan Da Zuang. Semua mata anak muda berbinar. Erlengsi tiba-tiba tersipu, merasa sedikit malu. Li Fugui mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, perusahaan memiliki sistem promosi yang lengkap. Orang bodoh kedua dan Da Zuang adalah veteran, pekerja keras dan pekerja keras. Mereka juga karyawan angkatan pertama saya. Begitu jumlah mereka bertambah, mereka akan semua menjadi kapten tim transportasi, dan gaji mereka juga akan meningkat. Itu akan dipromosikan. Begitu kata-kata ini keluar, pria bodoh itu akan merasa malu. Dia menegakkan lehernya dengan penuh semangat, dan matanya belum lagi berterima kasih kepada Li Fugui. Semakin banyak orang biasa, semakin iri menjadi pejabat, dan semakin ingin menjadi pejabat. Jangan mengira kapten angkutan itu hanya pejabat wijen, tapi dia bisa mengendalikan orang, dan dia memang begitu. Masih bertanggung jawab atas penduduk desa. Kata-kata Li Fugui membuat bukan hanya orang bodoh yang merasa statusnya tidak biasa, bahkan pemuda desa lainnya memandangnya dan Da Zuang dengan sedikit sanjungan. Ada juga orang pintar yang peka terhadap arti perkataan Li Fugui, dan merasa sangat menyesal di dalam hatinya, jika mereka tidak membuat masalah di awal dan mengikuti Li Fugui. Mengapa mereka harus melihat orang lain dipromosikan dan mendapatkan kaya sekarang? Li Tua melihat pemandangan ini dengan kesal, berpegangan pada kruknya, tetapi penduduk desa telah mengabaikannya saat ini. Apa Li Tua di depan masa depan dan takdir? Bersambung.